Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Zenita Putri Asmiragonda dari 10 AK3. Sini saya akan mempresentasikan tugas PPT surat penyurat. Oke, ini yang pertama, pengertian surat secara umum. Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyimpan pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Surat dapat bersifat pribadi, resmi, atau niaga, itu tergantung tujuannya. Nah, lanjut. Di sini ada. Nah, surat pertama itu ada surat pribadi yang digunakan untuk komunikasi pribadi atau tidak resmi. Dan yang kedua, itu ada surat dinas digunakan oleh instansi pemerintah untuk keperluan kedinasan. Yang ketiga itu ada niaga atau bisnis, biasa digunakan dalam kegiatan usaha atau bisnis. Yang keempat, itu ada surat resmi, biasa digunakan untuk lembaga atau organisasi. Format dan bahasa formal. Yang kelima itu ada elektronik atau email, surat yang dikirim melalui media digital atau internet. Nah, ini ada bahasa surat. Yang pertama itu ada bahasa surat pribadi, menggunakan bahasa bebas, santai, dan tidak terlalu baku. Nah, yang kedua ada surat niaga, menggunakan bahasa baku, sopan, menarik, dan menarik perhatian. Yang ketiga itu ada surat resmi atau surat dinas, menggunakan bahasa baku, formal, jelas, dan tidak bertele-tele, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, di sini ada bentuk surat. Bentuk surat, format atau letak kepenulisan bentuk suratnya itu ada 3. Yaitu dalam bentuk selurus, penuh, atau bisa disebut full back style. Nah, itu tuh kayak semua bagian surat dimulai dari garing kiri. Nah, yang kedua itu ada bentuk lurus atau bisa disebut juga block style. Sama seperti bentuk lurus penuh, tapi penulisannya tepat dari tanggal surat dan di sisi kanan atas. Nah, yang ketiga itu ada bentuk setengah lurus atau bisa disebut juga semi block style. Beberapa bagian seperti isi surat dimulai agak menonjol ke kanan. Lanjut. Di sini ada jenis kertas. Jenis kertas yang biasa digunakan untuk syaraf itu ada 3. Yaitu HPS 70/80 gram umumnya bisa digunakan untuk surat resmi atau surat niaga. Yang kedua itu ada surat berkas atau letterhead, bisa digunakan perusahaan atau instansi. Nah, yang ketiga itu ada surat len atau fancy paper, digunakan untuk surat undangan atau bersifat eksklusif. Nah, di sini ada jenis-jenis amplop. Jenis-jenis amplop itu dibagi menjadi 5 ya. Di sini juga ada keterangannya. Jadi yang pertama itu amplop standar yang berwarna putih. Itu digunakan untuk surat biasa. Kalau yang kedua itu amplop berlogo atau kop, digunakan untuk oleh perusahaan. Yang ketiga itu ada amplop coklat. Nah, digunakan untuk dokumen resmi. Yang keempat itu ada amplop window, digunakan untuk alamat penerima. Yang kelima itu ada amplop ukuran besar kayak folio ukuran A4. Itu digunakan untuk surat tanpa lipatan. Oke. Nah, ini ada pengertian surat niaga. Ada yang ngomong surat niaga itu. Surat niaga itu dibuat dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang penawaran, perjanjian atau konsultasi antara pihak lain keterlibatan dalam transaksi perdagangan. Surat ini bersifat resmi dan profesional. Nah, ini ada ciri-ciri suratnya. Mana sih ciri-ciri surat itu? Nah, pertama itu ada ciri-ciri surat pribadi, tidak menggunakan kop atau
surat. Nah, yang kedua ada tidak menggunakan nomor surat. Yang ketiga ada salam pembuka lebih santai. Nah, yang keempat itu ada format surat lebih bebas. Nah, yang kedua ciri-cirinya itu ada surat resmi, menggunakan kop surat, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Nah, yang ketiga ada menggunakan salam pembuka dan penutup yang sopan. Nah, yang terakhir ada format surat lebih baku. Nah, di sini ada ciri-ciri ketiga, ciri-ciri surat niaga. Yang satu itu ada menggunakan bahasa baku berkaitan dengan perdagangan. Yang kedua, menggunakan kata-kata persuasif. Oke. Fungsi surat niaga itu ada 4. Satu, sebagai bukti nyata hitam di atas putih, khususnya surat perjanjian. Nah, yang kedua ada sebagai alat promosi. Yang ketiga ada sebagai bukti dari sejarah. Nah, yang terakhir itu ada sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Tapi ini bagian jenis surat niaga. Yang tadi itu jenis kertas, sama nanti juga ada jenis amplop. Jadi di sini akan menjelaskan lagi tentang surat niaga. Yang satu itu ada surat permintaan penawaran, yang kedua ada penambahan pembayaran, yang ketiga ada pesanan, yang keempat ada surat penagihan, yang kelima ada surat kontrak, yang keenam ada surat penyampaian pembayaran, ada surat penolakan pesan, yang terakhir ada surat komplain. Oke, lagi ya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Ini saja yang saya sampaikan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Izinkan saya untuk pantun. Jangan lupa baca ya. Ayo ting ting.